Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Oke teman-teman semuanya, para pecinta pengadaan, kita mulai lagi ya sharingnya. Ini dari berita dari kontan.com ya, ada beritanya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang mana pada intinya pemerintah menugaskan PT Telkom percepat transformasi digital pengadaan barang jasa ya melalui Perpres ini. Ini Perpres diundangkan ataupun dikeluarkan ditandatangan oleh Pak Jokowi pada tanggal 20 Februari 2023, baru kemarin ini ya. Daripada intinya menugaskan PT Telkom Indonesia terbuka untuk melakukan percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu apa? Ya, itu dengan menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan pendukungnya ya. Nah, ini penugasan ini meliputi mulai dari pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian serta pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. All in lah ya, punya all in ya. Nah, kita lihat isinya, silahkan bisa di-download kalau mau melihat detail isinya. Nah, coba saya rangkumkan ini ya. Kita rangkumkan. Nah, jadi intinya Perpres 17 tahun 2023 ini tentang percepatan transformasi digital pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini dasarnya dalam rangka ada beberapa kata kunci, yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan untuk produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta mempercepat penyerapan anggaran. Nah, terus terakhir mendorong pemerataan perekonomian Indonesia ya, pemerataan perekonomian nasional. Nah, sehingga perlu adanya transformasi digital, percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, selanjutnya ya sekarang ini PT Telkom sudah mulai bekerja sama ya dengan LKPP ya. Sudah paralel lah sebelum Perpres ini keluar, Telkom sudah bantu-bantu LKPP untuk memperbaiki sistem pengadaan secara elektronik mulai dari sirup ya. Kemarin tuh banyak loading kan, sempat banyak ups ya. Nah, dengan bantuan PT Telkom alhamdulillah sudah lancar kembali. Kemudian sekarang sedang dibuatkan new katalog elektronik ya. Dan tentunya ke depan semua aplikasi terkait sistem pengadaan akan diselenggarakan ataupun ya ini nih lingkupnya pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Ini akan dibantu oleh Telkom ya. Nah, ini tentunya penugasan kepada PT Telkom Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka juga penerapan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas antar sistem dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ya. Sistem pengeras elektronik dan sistem pendukungnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Oke. Nah, kemudian dalam pelaksanaan penugasan ini PT Telkom dapat bekerja sama dengan badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Ya, ini tambahannya ya. Oke, jadi apa yang akan dilakukan oleh Telkom? Ya, pada intinya karena Telkom memiliki kemampuan untuk mengembangkan aplikasi new platform dan menyediakan infrastruktur IT. Nah, nanti selanjutnya PT Telkom akan melakukan kerjasama dengan LKPP ya. Akan ada PKS, perjanjian kerjasama ya, yang mengatur lebih detail terkait ruang lingkup penugasan, hak dan kewajiban dan hal lainnya dari para pihak ya. Ya, pada intinya akan mempercepat pembangunan new platform sistem informasi
yang memfasilitasi pengadaan barang jasa pemerintah ya, serta infrastruktur IT-nya ya dengan teknologi terbaru terakhir seperti artificial intelligence, big data, segala macam lah dan lainnya. Oke. Kemudian new platform ini juga harus memfasilitasi pengguna yang lebih banyak dan beragam seperti pengguna dari BUMN, BUMD ya, BLU, BLUD, PTNBH ya apabila membutuhkan ya. Karena RUU pengadaan juga sekarang akan sedang dirancang RUU pengadaan publik ya. Nah, jadi ini harus bisa lebih luas lagi ya. Tuh, kemudian juga mempercepat integrasi platform pengadaan dengan sistem lain seperti penganggaran, pembayaran dan lainnya. Ya, jadi dananya segala macamnya ini bersumber dari Telkom. Nah, kemudian apa imbal baliknya nih kepada Telkom? Jadi nantinya pemerintah melaksanakan pengembalian atas pendanaan yang telah dikeluarkan oleh PT Telkom ya. Tuh nanti sistemnya melalui pemberian imbal jasa. Nah, ini ya. Pemerintah ya dalam hal ini KPP akan memberikan imbal jasa. Nah, nanti akan ada pembagian pendapatan ya dari penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik ya. Ya salah satunya dari katalog ya, dari katalog ya. Nah, siap-siap nih, mumpung masih gratis, makanya sekarang segera tayangkan produk-produk Bapak Ibu sekalian ya bagi penyediaan ya ke dalam katalog elektronik. Karena nanti tentu akan ada tarifnya ya, karena PNBP ya, nah, dan ada pendapatan bukan pajak ya, yang akan sharing juga dengan PT Telkom sebagai imbal jasa dari penugasan PT Telkom untuk memperbaiki ataupun menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Nah, nanti tentunya bagaimana pelaksanaannya akan diatur dengan perjanjian kerjasama dengan LKPP, kemudian juga Menteri Keuangan ya. Jadi pendapatan tersebut ya akan ditetapkan oleh Kepala LKPP setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, ini kita tunggu ya bagaimana operasionalisasi dari Perpres ini ya, Perpres nomor 17 tahun 2023 yang baru diundangkan ini ya. Yang mudah-mudahan pelayanan dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya akan lebih baik lagi ya dalam pengadaan mulai dari sirup, kemudian SPSE yang di dalamnya untuk pemilihan penyedia ya, kemudian sikap ya, terutama yang lagi hot itu adalah katalog ya, e-purchasing atau belanja melalui katalog elektronik ya, itu bisa lebih baik lagi ya tentunya ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan pengadaan barang jasa ya. Oke, kemudian satu hal lagi ya, tentunya yang dikembangkan ini bukan hanya katalog ya, tentunya semua sistem pengadaan secara elektronik. Karena pengadaan itu bukan hanya e-purchasing, pengadaan itu bukan hanya melalui katalog ya, masih ada cara lain seperti tender cepat, pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Bahkan ya bisa melalui swakelola. Swakelola kan ada beberapa tipe ya, seperti itu. Nah, memang yang lagi hot sekarang ini adalah pengadaan melalui katalog elektronik atau e-purchasing ya. Walaupun sebetulnya tidak semua barang jasa itu bisa dikatalogan ya. Karena dalam yang cocok untuk masuk ke dalam katalog elektronik sebetulnya adalah barang-barang yang standar ya, yang standar, yang sederhana ya. Ya walaupun ada istilah dapat distandarkan gitu ya. Tapi ya itu masih debatable ya. Untuk mempercepat transaksi, mempercepat pengadaan barang-barang yang masuk ke dalam elektronik akan lebih baik barang-barang yang sederhana, barang-barang yang umum ya. Kemudian juga di dalam elektronik tentunya proses memilih atau menilai penyedianya harus sudah selesai ya, kalau mau cepat ya. Nah, satu lagi pesan dari saya, kalau teman-teman melakukan e-purchasing melalui katalog elektronik, tolong jangan lupa untuk sekarang ini ya, itu mempersiapkan harga perkiraan ya. Harga perkiraan ya untuk dasar sebagai negosiasi ya, untuk sebagai dasar negosiasi. Karena tentunya sekarang teman-teman harus melihat, mengetahui harga pasar berapa, harga terbaik berapa,
sebagai dasar dari negosiasi. Atau bisa dilakukan mini kompetisi, silahkan, itu pilihan ya, seperti itu. Dan tentunya periksa lagi juga penyedianya ya, karena sekarang kan kebijakan katalog elektronik kan hanya 2, yaitu daftar dan langsung tayang ya. Sehingga belum ada penyedia-penyedia yang diperiksa ya oleh pejabat pengadaan atau oleh pejabat pembuat komitmen terkait data kualifikasinya. Ya, intinya dicek dan recheck ulang persyaratan penyedianya, dan recheck ulang juga spesifikasi dari barang jasa yang akan dipakai agar sesuai dengan kebutuhan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan dibaca lagi ya ininya, perpresnya, ya sebagai pengetahuan saja. Di deskripsi ada link downloadnya di blogheli.net. Silakan apabila yang ingin membaca lebih detail. Demikian saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real time, lakukan transformasi ke arah 100% e-procurement. LKPP sudah memulai perjalanan transformasi digital melalui pengembangan sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Menjalani segala tantangan dalam adopsi, tahun ini perencanaan pengadaan secara elektronik sudah mencapai 1.000 triliun dengan transaksi pemilihan penyedia sebesar 350 triliun yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Dengan pengelolaan transaksi elektronik yang tumbuh semakin besar, LKPP melalui Direktorat Pengembangan SPSE masih memiliki tantangan keterbatasan sumber daya dalam melakukan transformasi digital yang lebih agile dan ideal. Proyek perubahan ini adalah percepatan transformasi pengembangan dan implementasi SPSE menjadi aplikasi umum SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga diharapkan dapat mendorong SPSE menjadi prioritas nasional yang tata kelolanya mengacu pada arsitektur SPBE nasional. Transformasi SPSE sebagai aplikasi umum SPBE merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah. Berkolaborasi dengan tim SPBE nasional, saat ini SPSE dalam pemenuhan standar persyaratan proses bisnis, data dan informasi, teknologi informasi, dan keamanan informasi. Bersamaan dengan penetapan SPSE sebagai aplikasi umum SPBE, saat ini LKPP tengah merilis beberapa subsistem aplikasi SPSE, antara lain SPSE versi 45, Sikap versi 30, dan Toko Daring versi 10. Patria Susantosa, Direktur Pengembangan SPSE bersama tim, memulai proses penetapan SPSE sebagai aplikasi umum SPBE dengan menggandeng berbagai pihak baik internal maupun eksternal LKPP.
kuat. SPSE tangguh, SPBE tumbuh, Indonesia bangkit. Saya mendukung. SPSE untuk SPBE. SPSE untuk SPBE. SPSE